Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Ibu boleh tanya siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ada Sri Munawar Bu. Kenapa dia tidak bisa hadir? Dia sakit Bu, sakit perutnya. Oke, baik. Baik, kita akan melanjutkan materi kita yang minggu lalu, yaitu mata pelajaran metodologi pembelajaran, yang judulnya itu pembagian waris menurut Islam. Baik, Ibu akan menjelaskan sedikit. Pembagian harta waris dalam Islam merupakan harta yang diberikan dari orang-orang yang telah meninggal kepada orang-orang yang terdekatnya seperti keluarga dan kerabat-kerabatnya. Pembagian harta waris dalam Islam diatur dalam Al-Quran, yaitu pada surah An-Nisa ayat 7 yang berbunyi, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Baik, Ibu akan menjelaskan beberapa pengertian. Yang pertama, pewaris adalah orang yang pada saat meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Yang kedua, harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik yang berupa harta benda yang menjadi hak miliknya maupun hak-haknya. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, berupa biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat. Namun demikian, setelah memperoleh hak waris, ahli waris juga memiliki kewajiban menurut ketentuan pasal 175 KHI, yaitu untuk mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai. Menyelesaikan baik hutang piutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang, menyelesaikan wasiat pewaris, membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak. Baik, para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan, yaitu pasal 188 KHI. Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan dengan ketentuan. Yang pertama, bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui atau ada tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasanya kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum menurut pasal 191 KHI. Kedua, bagi pewaris yang beristri dari seorang, maka masing-masing istri berhak mendapatkan bagian dari gonogini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak milik para ahli warisnya menurut pasal 190 KHI. Ketiga, duda mendapatkan separuh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapatkan seperempat bagian dalam pasal 179 KHI. Keempat, janda mendapat seperempat bagian
bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan apabila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat 1/4 bagian menurut pasal 180 KHI. Masalah waris-mewaris di kalangan umat Islam secara jelas diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa pengadilan agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara kewarisan. Sedangkan menurut hukum Islam, hak waris itu diberikan baik kepada keluarga wanita atau anak-anak perempuan, cucu-cucu perempuan, ibu dan nenek pihak perempuan, saudara perempuan sebapak seibu, sebapak atau seibu saja. Para ahli waris berjumlah 25 orang yang terdiri dari 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan. Ahli waris dari pihak laki-laki antara lain yang pertama, anak laki-laki, kedua, cucu laki-laki, yaitu anak laki-laki dari seterusnya ke bawah, ketiga, datuk, yaitu ayah dari bapak, keempat, saudara laki-laki seibu bapak, kelima, saudara laki-laki sebapak, keenam, saudara laki-laki seibu, ketujuh, keponakan laki-laki seibu sebapak, 8. Keponakan laki-laki sebapak, ke-9. Paman seibu bapak, ke-11. Ke-10 maksudnya, paman sebapak, ke-11. Laki-laki seibu sebapak, ke-12. Sepupu laki-laki sebapak, dan ke-13. Suami. Adapun ahli waris dari pihak perempuan, yang pertama, anak perempuan, kedua, cucu perempuan, ketiga, ibu, keempat, nenek dari pihak ibu, kelima, nenek dari pihak bapak, keenam, saudara perempuan seibu sebapak, ketujuh, perempuan sebapak, ke-8, saudara perempuan seibu, 9, istri, dan ke-10 yang memerdekakan hamba sahaya. Pembagian harta waris dalam Islam telah ditentukan ada 6 tipe pembagian harta waris, yaitu ada pihak yang mendapatkan setengah atau 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Baik, manfaat dari ahli waris adalah yang pertama, terwujud ketentraman dalam hidup serta keharmonisan dalam keluarga terjaga sebab keadilan ditegakkan melalui syariat Islam. Kedua, mencegah munculnya konflik dan pertikaian di antara ahli waris. Ketiga, menjalankan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan berkah kebaikan dari pembagian harta waris tersebut. Baik, itulah yang penjelasan yang Ibu berikan kepada kalian. Jika kalian kurang paham, mungkin ada mengajukan pertanyaan atau sudah paham. Saya Bu mau bertanya. Oke, Rifka Fauzia, silakan bertanya. Terima kasih Bu. Langsung saja pertanyaan saya yaitu bagaimana cara menghadapi debit kolektor oleh pewaris yang sudah meninggal dunia? Baik, langsung Ibu jawab, yaitu untuk menghadapi debit kolektor yang atau penagih hutang, sebaiknya para ahli waris bermusyawarah secara baik-baik dengan pihak penagih hutang. Para ahli waris dapat menjelaskan dari segi hukum, dari kewajiban pembayaran utang si pewaris sebagaimana telah dijelaskan. Mengenai utang biaya perawatan rumah sakit, para ahli waris yang menolak harta warisan tidak berkewajiban membayar utang pewaris, termasuk biaya-biaya perawatan rumah sakit. Demikian pula halnya menurut KHI, ahli waris hanya dibebani kewajiban membayar utang dari harta peninggalan pewaris.
ahli waris tidak berkewajiban untuk menggunakan harta pribadinya untuk membayar utang-utang pewaris. Hal ini berlaku juga dalam utang biaya perawatan selama pewaris berada di rumah sakit. Kak, bagaimana Rifka? Apakah menyetujui jawaban dari Ibu? Alhamdulillah Bu, paham sekali. Oke, baik. Tadi Ibu lupa menambahkan tadi ada rukun dan syarat mewaris. Syarat-syarat kewarisan yang pertama, yang mewariskan harta sudah meninggal. Kendati orang yang akan mewariskan hartanya sudah koma atau sakit, namun jika belum benar-benar meninggal, maka hartanya tidak boleh diwariskan. Kedua, ahli waris masih hidup. Jika yang mewariskan harta sudah meninggal dunia, maka yang berhak menerima warisan syaratnya harus dalam keadaan hidup. Setelah itu, barulah harta warisan bisa diatur pembagiannya. Ketiga, terdapat hubungan antara ahli waris dan pewaris harta. Kewarisan dinyatakan sah jika terdapat hubungan antara si mayat dan ahli waris. Hubungan itu dapat berupa hubungan kekerabatan, pernikahan, atau memerdekakan budak. Keempat, tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan. Kemudian, rukun-rukun kewarisan. Yang pertama, terdapat orang yang mewariskan atau al-muwaris. Yang kedua, terdapat orang yang berhak mewarisnya atau biasa disebut al-mawaris. Dan ketiga, terdapat harta warisan atau al-maurus. Baik, itu penjelasan-penjelasan yang Ibu telah jelaskan barusan. Mungkin jika kalian masih kurang paham nantinya, kalian bisa menggunakan Android kalian untuk mencari sisa-sisa materinya. Jika ada yang belum paham nanti bisa tanya Ibu minggu depan, karena waktu kita ini sudah habis. Jadi marilah kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu akan Kasih keluar. Bu. Selamat pagi semua. Ya Bu, pagi Bu.